Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Rusdi Sapmaputra dengan name F1D021134 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengaplikasian gerbang kombinasional dan gerbang sekuensial dengan menggunakan aplikasi Electronic Workbench atau EWB. Baiklah, yang di sini saya akan mengambil contoh dari aplikasi rangkaian kombinasional, yaitu pengaplikasian menggunakan keyboard. Kita akan buat keyboard di sini. Pertama, yang kita sediakan tentunya displaynya. Lalu yang kedua, kita menggunakan gerbang OR. Kenapa kita menggunakan gerbang OR? Karena kita akan menggunakan di sini kita akan menggunakan 4 bit tampilan keyboard 4 bit, yaitu dengan satu gerbang OR ini terdiri atas 6 titik input. Ya, sekarang kita copy, kita buat ada 4 bagian gerbang OR yang masing-masing ini akan memiliki masukan sesuai bilangan binernya nantinya. Kenapa kita menggunakan gerbang OR? Agar kita bisa memaksimalkan biner dari 0 sampai F. Di sini kita masukkan bagian sini, kita masukkan dalam displaynya sesuai urutannya. Ya, selanjutnya kita akan membuat saklarnya. Kenapa kita menggunakan saklar? Karena kita akan membuat inputnya yaitu 0 dan 1 saja di sini. Buat saklar. Untuk menggunakan keyboard, ingat hubungan saklar yang pertama ini kita harus menghubungkannya ke bagian off-nya terlebih dahulu atau bagian nolnya, karena kita akan mematikan saklarnya kan. Selanjutnya kita pindah ini ke posisi sini. Disinilah praktik inti dari pengerjaan keyboardnya. Setelah kita membuatnya seperti ini, kita udah menyediakan satu saklar di sini. Baru kita harus mengetahui bahwa bilangan biner apa yang kita akan tampilkan di keyboard kita. Setiap kita memencet yang ini, yang bagian space ini, kita ganti ya jadi angka 1. Kita ingin menampilkan angka 1 di saklarnya nih. Dan jika kita ingin menampilkan angka 1, maka bilangan desimal dari angka 1 itu bilangan biner dari angka 1 itu ialah desimal 1, dan bilangan binernya adalah 0001. Itu berarti adalah di sini nih hitungan 0 yang di sini nih, dan dari kiri ke kanan nih, di sini mulai dihitung sesuai dengan lokasinya, lokasi penempatannya. Seperti yang paling kiri ini 0, yang ini 0, yang ini 0, dan ini 1. Berarti kita harus memasukkan inputnya ini pada di sini, supaya karena ini kan kita akan, jika kita on kan dia, maka dia akan memasukkan input bernilai 1 dan akan mengeluarkan di sini titik di sini, berarti akan displaynya angka 1. Mari kita tes. Yang kita nyalakan sekarang, pencet 1 di keyboard, ya, dia mengeluarkan display 1 karena biner dari 1 itu adalah 0001 0001. Dan bagaimana jika kita membuat angka 2 di sini? Jika kita ingin membuat angka 2, kita copy sebelumnya dulu. Oh ya, yang syaratnya di sini adalah kita matikan dulu keyboard yang nomor 1 agar kita mudah membuat keyboard nomor 2-nya. Apa bilangan biner dari 2? Bilangan biner dari 2 adalah 0010. Ingat posisi nolnya. 0010, berarti satunya ini akan dimasukkan ke sini. Mari kita tes. Kita pencet di keyboard angka 2 karena 0010, keluarlah displaynya 2. Dan bagaimana jika membuat angka 3? Angka 3 copy dulu, ganti namanya menjadi key-nya, key space-nya angka 3. Apa biner dari angka 3? Yaitu 0011. 0011. Masukkan, berarti di sini kita masukkan di sininya 1, di sininya 1, dan di sininya lagi kita ambilkan lagi 1.
Karena kita ingin menghubungkannya 0 0 0 1 1, berarti ininya harus bernilai, yang dua ini harus bernilai 0 dan dua ini harus bernilai 1. Maka kita harus menghubungkannya antara yang bagian OR yang di sini dengan OR yang di sini. Maka kita membuat dia hubungnya kabelnya seperti ini. Kita tes, kita pencet angka 3, set, keluarlah display 3. Bagaimana kalau kita membuat angka yang lebih atas lagi, seperti angka 8, yaitu 1 0 0 0, binernya ada 1 0 0. Kita buat angka 8 di sini. Angka 8. Maka angka 8 itu adalah terdiri atas 1 0 0, berarti satunya itu cuma ada di sini. Masukkan ke sini. Kita lihat hasilnya. Pencet angka 8, lihat keluarlah angka 8. Ini angka, jika di bilangan heksadesimal itu terdapat angka F, contohnya F, yaitu yang bernilai 1 1 1 1. Karena bilangan heksadesimal hanya sampai angka 0 sampai angka F, maka kita hanya bisa membuat angka-angka tersebut dan huruf-huruf tersebut saja jika menggunakan 4 bit. Dan ini menggunakan F. Ketika menggunakan F, apa syaratnya F tuh? Menggunakan biner 1 1 1, berarti semua OR di sini bernilai 1. Kita coba masukkan. Akan terputus di sini. Coba masukkan 1, dihubungkan lagi dengan ini karena kita ingin mencari 1 1 1, dihubungkan lagi dengan ini 1, dihubungkan lagi dengan ini. Karena semua sudah terisi 1 1 1 1, maka F itu akan memiliki keluaran F. Pencet dulu. Ingat, setiap kita mengganti huruf yang kita displaykan di sini, maka kita harus mencet angka yang kita inginkan lalu mengembalikannya ke off lagi, seperti ini. 3 on kan, lalu off kan lagi, baru pencet F, keluarkan lagi, segitu seterusnya. Dan saya di sini sudah menyajikan contoh full dari keyboard 4 bitnya. Di sini keyboard dari 4 bitnya, sama pengerjaannya sama seperti tadi, tinggal kita menyusunnya sesuai bilangan binernya. Seperti yang saya jelaskan tadi, binernya dimulai dari 0 0 0 0, mulai dari kiri ke kanan, dan penyesuaiannya sesuai dengan biner yang memang sudah ditentukan. Seperti ini. Jika saya ingin menampilkan huruf E di sini, maka saya harus menyalakan pertama 0, ketik huruf E di keyboard, E, matikan lagi, keluar. Karena E itu adalah 1110, lihat kabel E ini pasti akan nyambung ke situ. Lihat kabelnya di sini nyambung dengan sini, 1 lagi ke sini, lihat titik ini ke sini ke atas, 1 ke sini lagi 1, sedangkan tidak ada kabel E yang menuju ke kanan ini karena nilainya adalah 1 1 1 0. Karena itulah biner dari E. Biner dari E itu adalah 1 1 1 0. Seperti itulah kinerja keyboard 4 bit. Jika kita yang menampilkan lain lagi, ketik 8, matikan lagi dulu, ketik A, matikan dulu, ketik B di keyboard, matikan lagi. Karena di EWB dia bisa menggunakan B besar supaya tidak sama dengan 0, maka dia menggunakan B kecil. Ada D lagi, D, matikan lagi baru nyalakan. Jika kalian menyalakan bersamaan seperti angka 1 dan 2, maka dia akan menjadi 3. Kenapa? Karena inputan 1 ini masuk ke sini, 1 nyala. Jika kalian nyalakan yang kedua, maka inputannya juga akan masuk ke sini, ke bagian yang kedua ini. Jadinya ada 2 inputan yang bernilai 1, sedangkan nilai biner yang bernilai 0011 adalah 3. Jadi jika kalian menyalakan duanya sekaligus, maka dia akan menghasilkan angka 3, 1 2. Karena 2 di sini bernilai 1. Sedangkan jika kalian menampilkan angka 3 sekarang setelah kalian menyalakan yang 2 ini, dia akan tetap bernilai 3. Dia akan tetap bernilai 3. Perhatikan ini. Kalian ada bernilai 3. Kecuali jika kalian matikan 1 dan 2 dan kalian nyalakan 3 saja, tetap 3 karena dia tetap diinputnya sesuai dengan bilangan binernya. Itu yang rangkaian kombinasional. Rangkaian kombinasional itu adalah rangkaian yang menggunakan gabungan dari rangkaian dasar. Selanjutnya di sini kita akan membuat rangkaian
sequential, yaitu rangkaian yang mempunyai ciri khas yaitu sebagai penyimpan memori, yang memiliki penyimpanan memori di sini tentunya. Di sini kita menggunakan JK flip-flop untuk membuat stopwatch. Pengaplikasian dalam menggunakan sequential saya ambil adalah stopwatch. Di sini pertama kita hubungkan terlebih dahulu JK flip 4. Saya menggunakan JK flip-flop 4 bit untuk membuat stopwatch, dan itu cukup. Saya membuat pertama buat inputan bernilai satunya di setiap JK-nya. Ketik manual dulu. Nah, di bernilai 1, pencet di sini, masukkan ke setiap inputnya. JK dia masukkan ke input bernilai 1 agar nanti hanya dipengaruhi oleh clocknya. Sudah, selanjutnya kita membuatkan the clock yang dimasukkan ke sini. Jangan lupa ini sebagai gerbang op-nya supaya the clock-nya bisa berjalan. Selanjutnya yang bagian clock yang di sini nih tidak dihubungkan dengan clock yang di sini, tetapi dihubungkan dengan key output dari yang JK flip-flop yang keempat nih, dihubungkan ke sini, naik dan menjadi clock yang JK flip-flop yang ketiga, terus begitu sampai ke atas. Yang keluaran yang ketiga dihubungkan dengan clock yang JK flip-flop yang satu. JK flip-flop yang ke satu dihubungkan clocknya JK flip-flop yang kedua dihubungkan dengan keluaran JK flip-flop yang kedua dihubungkan dengan clock yang JK flip-flop yang satu. Selanjutnya di sini setelah kita buat seperti ini, selanjutnya kita urutkan displaynya. Ingat, kabel displaynya ini dimulai dari yang paling terdekat sini. Karena kita kita clocknya mulai dari bawah, kecuali kalau clocknya dimulai dari atas, clock yang ini, kabel ini, maka kita displaynya mulai dari sini. Tapi karena kita mulai clocknya di bawah, maka displaynya mulai dari sini. Supaya angkanya tidak terbalik nanti. Tidak mulai dari 8, tetapi dia mulai dari 0. Selanjutnya dihubungkan terus. Setelah dihubungkan, baru kita membuat gerbang N. Apa sih gerbang N ini? Gerbang N ini adalah yang akan menentukan output dari gerbang N ini akan menentukan clear dari step JK flip-flop ini. Clear yang dimaksud di sini adalah jika kita membuat stopwatch, maka nilai yang jadi pembatasnya itu adalah nilai 10. Di clearnya itu di angka 10, maka pembatas di displaynya ini akan mengeluarkan angka terakhirnya itu angka 9, baru reset lagi menjadi 0. Itulah clear. Maka di sini kita harus melepaskan step clearnya di JK flip-flop ini masuk ke dalam sini, ke dalam clearnya, outputnya N. Selanjutnya dihubungkan semuanya. Nah, di sini kata kuncinya ketika kita menggunakan gerbang JK ketika kita menggunakan rangkaian sequential JK flip-flop counter up, karena kita membuat stopwatch maka kita menggunakan counter up. Di sini di inputnya N ini akan menentukan nilai bilangan biner yang akan menjadi batas clearnya. Jika kita menggunakan biner 10, di sini, apa itu berapa itu biner 10? Berapa biner dari 10? Biner dari 10 adalah 1010. Kita perhatikan di sini. Biner dari 10 adalah 1010. Jadinya penempatan input N ini adalah kita mulai dari sini. 0 0 0 0. Berarti kita mulai dari atas. Di sini 1, di sini 0, di sini 1, di sini 0. Sesuaikan dengan ini ya, dengan binarnya 10 ini. Karena kita ingin membuat clearnya di 10. Jika kita ingin displaynya itu menampilkan angka terakhir 9, maka kita menggunakan clearnya di angka 10. Itu sederhananya. Kita coba sekarang. Mulai dari on. Dia mulai dari 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, clear. Mulai dari 0 gitu. Dan jika kalian ingin membuat rangkaian selanjutnya, tinggal mengcopy ini, mengcopynya, lalu menempatkannya di sebelahnya supaya lebih rapi, menempatkannya supaya gerbang N nya tabrakan, turunkan, lalu gerbang displaynya lebarkan. Mungkin bisa saya rapikan dulu sebentar, saya rapikan dulu supaya lebih enak dilihat. Ini terus dan ya sudah rapi di sini. Tinggal kita buat display yang selanjutnya ya, karena ini kita akan membuat minisecond, maka ini 9, maka ini juga terakhirnya 9. Jadi tidak perlu mengubah gerbang N nya, kecuali kalau kita menggunakan rangkaian jam, maka di N nya ini kita akan tidak membuat batasan 10, tetapi menggunakan batasan 7, clearnya di 7 supaya displaynya menghasilkan batasan 6. Jadi ini tinggal kita hubungkan saja sesuai keaturannya tadi. Tinggal kita hubungkan, keluarnya ini masuk ke sini, ini masuk ke keluarannya input yang kedua, ini juga keluaran ke keluarannya di output yang ketiga. Jika flip-flop yang ketiga, ini juga masuknya ke output yang keempat. Sudah. Nah, di sini yang jadi kata kuncinya di sini adalah ini clock yang ini, clock yang di JK flip-flop yang keempat nih. Dia tidak dihubungkan ke clock yang di sini, tetapi dihubungkan ke clear yang output yang gerbang N ini. Kenapa? Karena supaya ketika dia clear yang di sini nih, angka yang di display yang pertama ini, maka dia akan menghasilkan display yang kedua ini. Ini contohnya, jalankan. Kita percepat supaya hasilnya. 1, 2, 3, 4. Kali ini menyesuaikan, kita perlu 10 saja. Clear di angka 9. Set, semua clear lagi dari 0, picture terus. Dan seterusnya seperti itu, clear di angka 9. Ini menyesuaikan. Untuk mengumumkan menitnya juga sama. Saya sudah menyajikan rangkaian lengkapnya. Di sini rangkaian lengkapnya. Seperti ini. Rangkaian lengkapnya itu seperti ini. Sama seperti rangkaian biasa. Kata kunci dari step rangkaian ini adalah jika ini kita buat seperti tadi, sudah kita buat rangkaian yang ini seperti tadi, dengan displaynya juga seperti tadi. Nah, untuk display yang di bawahnya ini, ingat setiap satu gerbang, setiap satu clock di rangkaian yang sama selanjutnya 4 bit dari JK flip flop selanjutnya ini akan dimasukkan clocknya dia ini, clock yang terakhir JK flip flop ini bukan masuk ke clock yang di sini, tapi masuk ke sini, ke outputnya gerbang N, ke outputnya gerbang N. Ya, ke outputnya gerbang N. Dan di sini lihat nih, di outputnya yang kedua ini dihubungkan dengan di sini, dihubungkan dengan di sini, yaitu display yang akan dihasilkan display yang kedua ini supaya dia berhubungan dengan display yang selanjutnya ini, yaitu dihubungkan dengan clock yang ini. Sama prinsipnya dengan clock yang di sini. Clock yang di sini ini dihubungkan dengan output yang di sini, output yang di gerbang N di JK flip flop yang pertama. Dan maka JK flip flop yang ketiga ini, yang di JK flip flop yang keempatnya di 4 bit yang ketiga ini akan dihubungkan ke sini, ke clear dari N, output dari N JK flip flop yang kedua. Begitu terus, yang ini juga begitu, yang ini juga begitu, dihubungkan ke gerbang N, output yang gerbang N yang di sini. Yang di sini juga begitu kan, yang tadi sebelum displaynya ini dia dihubungkan, jadi garis hitam yang tebal, red, mengikuti set, masuk ke clear yang di sini, yang di sini masuk ke yang JK flip flop yang ini. Dan jika kita menggunakan display jamnya juga sama, ketika buat JK flip flop lagi, jadi flip clocknya ini, lihat JK flip flop clocknya ini akan masuk ke garis yang hitam ini, set tebal nih, langsung ikut sini, masuk ke sini, ke clear yang di sini. Karena dia ini keluaran display yang keempat menghubungkan dengan jika flip flop yang kelima, baru yang terakhir juga sama begitu.
bagian yang di sini nih, clock yang terakhir nih yang menentukan jamnya akan dihubungkan ke sini. Kita menggunakan stopwatch sini 9 dihubungkan ke pokok setiap yang mendapatkan clock dari mesin ini, dari mesin generator nih cuma yang di clock PJK flip flop yang pertama, sedangkan sisanya itu adalah mendapatkan lanjutan dari clear dari gerbang N nih, masih dihubungkan dengan itu. Dan rangkaiannya sama seperti pertama tadi, cara pengerjaannya cuma tinggal dihubungkan saja dengan display disesuaikan dengan posisinya, maka tinggal kita nyalakan. Ini secondnya, ini terlalu cepat menggunakan mega hazard ya. Sekian dari saya pembuatan stopwatch ini. Stopwatch sebagai rangkaian sekuensial, yaitu rangkaian yang menyimpan memori yang menggunakan rangkaian flip flop, rangkaian register dan counter. Ini kami menggunakan counter up untuk membuat stopwatch dengan rangkaian JK flip flop menggunakan rangkaian counter up, dan selanjutnya rangkaian kombinasional yang kami membuat keyboard dengan pengaplikasiannya dengan rangkaian 4 bit hanya dari 0 sampai angka F. Maka sekian dari dari penjelasan saya mengenai pengaplikasian rangkaian kombinasional dan rangkaian sekuensial ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.